kita semua dapat menghadiri acara pelantikan KSPM FEB UMHT periode pengurusan 2021-2022. Pelantikan ini kami tidak ingin hanya sekedar seremonial belaka. Maka kami berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jakarta untuk dapat memohon kesediaan narasumber, dalam hal ini Pak Reza, sudah dikonfirmasi ya Pak, untuk dapat memberikan paparannya mengenai hal-hal seluk-beluk apa aja yang perlu, apa saja yang perlu kita ketahui selaku pengurus KSPM FEB UMHT ke depan. Ini mewakili tim pendiri KSPM yang sudah disahkan menjadi KSPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MH Tamrin. Perlu diberitahukan terlebih dahulu bahwa pendirian KSPM FEB UMHT telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 bulan lalu, kemudian disahkan melalui SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 26 Februari 2021. Ini bukan seremonial belaka, tapi saya ingin kita semua punya pemahaman yang sama, punya visi misi yang jelas di awal, sudah kami jelaskan di awal pendirian kemarin, tapi kita juga mohon petunjuk dan arahan dari PT Bursa Efek Indonesia, dalam hal ini oleh Kantor Perwakilan Jakarta, supaya langkah tujuan kita jelas, lebih terarah, dan mohon dukungan dari Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MH Tamrin. Saya selaku dekan mengucapkan selamat dan terima kasih kepada tim pendiri KSPM yang sudah menginisiasi pendirian kelompok studi pasar modal di FEB UMHT. Pesan saya bagi Ananda sekalian adalah manfaatkan masa muda semaksimal mungkin. Kami menganggap jajaran di universitas akan senantiasa mendukung Ananda sekalian. Semoga KSPM dapat terus aktif dan kompak dalam menjalankan program kerjanya. Kita harus memiliki semangat yang. Nah, teman-teman, peran KSPM ini apa? Kita harus jadi contoh bagaimana teman-teman menunjukkan bahwa ini adalah suatu investor yang baik kepada teman-teman lain yang menjadi KSPM ini suatu kebanggaan, tapi bukan hanya semata-mata jabatan yang teman-teman ambil. Bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan ilmu yang teman-teman dapatkan mengenai pasar modal, dan disinilah teman-teman akan menjadi influencer bagi mereka yang belum jadi investor. Teman-teman akan memiliki peluang yang sangat besar, kesempatan yang sangat besar untuk bisa memberikan kontribusi yang baik di tengah kondisi begini. Artinya apa? Percepatan pandemi itu diakibatkan, maksud saya percepatan yang kita alami sekarang memang diakibatkan oleh pandemi. Artinya begitu cepat yang terjadi dan perkembangan dari Gilar investasi MH Tamrin ini memberikan suatu dampak yang sangat baik ya. Dan ini semoga tetap terus menjadi suatu hal yang positif, menjadi hal yang selalu memotivasi teman-teman yang ada di luar sana. So teman-teman, harapan saya adalah bagaimana agar RED berlanjut, teman-teman kembali akan mencetak para pengurus KSPM, dan yang terpenting adalah teman-teman sendiri bisa menjadi investor yang mandiri, investor yang memang mengedepankan pembelajaran mengenai fundamental, teknikal yang akan Anda dapatkan nanti, termasuk juga dengan tips-tips yang akan nanti disampaikan oleh Mas Reza ya, bagaimana menjadi KSPM yang baik. Tetap semangat, terima kasih dan selamat atas pelantikan yang akan segera berlangsung. Salam. Di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada pengurus baru kelompok studi pasar modal Universitas Tamrin, Universitas MH Tamrin yang baru dilantik ya hari ini ya. Nah, ini kan jadi kita boleh dibilang reborn untuk dimulai lagi untuk KSPM Universitas MH Tamrin. Nah, di sini di kelompok studi pasar modal adalah kelompok mahasiswa atau mahasiswi di satu perguruan tinggi ya, yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang berkonsentrasi di bidang pasar modal dan berada di bawah naungan galeri. Terus untuk struktur organisasinya ini kami fleksibel ya, tidak kaku bahwa harus seperti ini gitu ya. Ini untuk step by step untuk kepengurusannya ya, kepengurusan KSPM itu penting adalah
KSPM ini kami harapkan juga ikut membantu bersama-sama dengan Bursa Efek Indonesia dan perusahaan efek yang ditunjuk sebagai anggota Bursa Mitra itu untuk melakukan edukasi dan sosialisasi pasar modal. Terus yang paling penting ini adalah melakukan rekap data untuk keperluan pelaporan kepada Bursa Efek Indonesia, karena mohon maaf nih teman-teman, biasanya yang menyusun adalah memang KSPM-nya gitu ya. Nanti karena ini akan melatih kalian juga untuk nanti masuk ke dunia kerja, khususnya ke dunia industri pasar modal gitu. Untuk di tahun ini kami sudah mengembangkan sebuah sistem pelaporan kegiatan namanya RDIS, Regional Development Information System. Oke, informasi lebih lanjut, teman-teman boleh hubungi tim kantor perwakilan Jakarta Bursa Efek Indonesia. Ada Mas Warko sebagai Kepala Kantor Perwakilan Jakarta Bursa Efek Indonesia untuk nomor handphonenya dan alamat emailnya. Terus ada Mbak Ira Sintiar Ayu untuk trainer di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Bekasi. Terus ada saya untuk di Jakarta Selatan dan Depok. Lalu ada Mas Hendra di Jakarta Pusat, Bogor, dan Jakarta Barat. Dari penjelasan Bapak, kita bisa menangkap beberapa hal nih Pak. Ternyata KSPM ini tentu akan memiliki beberapa program kerja. Nanti akan kami susun, sesuaikan juga dengan hal-hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa akan ada training of trainernya, kita akan berkonsultasi juga dengan bursa, kemudian laporan bulanannya, ini bekerja samalah kami dengan galeri ya Pak ya, berarti ya untuk pelaporannya bisa menggunakan RDIS yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Memang akhir tahun kemarin kami menyaksikan Pak bahwa ada penghargaan dari Bursa Efek Indonesia kepada lebih dari sekian ratus galeri investasi di seluruh Indonesia, ada 500, peresmian ke 500. Nah, harapan kami juga bisa optimal dalam peranan kami membantu galeri investasi memanfaatkan untuk pembelajaran kami, Pak. Setelah pastikan kembali untuk akun RDIS, memang kami belum memperoleh ya Pak ya. Jadi ini mohon harap maklum bahwa kami baru dilantik, nanti target bulan pertama kami untuk menyesuaikan baik format laporan bulanannya, dan perlu diinformasikan juga Pak bahwa galeri investasi kampus kami sedang masa peralihan dari sekuritas sebelumnya, yaitu PT Oso Sekuritas Indonesia akan berganti kepada PT Pilarmas Investindo, mengingat status PT Oso yang sudah dicabut keanggotaan bursa efeknya, maka sedang proses kami ke PT Pilarmas, nanti akan ada peresmian lebih lanjut. Harapan kami memang di Pilarmas sendiri mempunyai tim support juga untuk kami, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama ya Pak. Baik, TOT tersebut atau TOT-nya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Apakah boleh semua anggota atau cukup pengurus-pengurus intinya gitu? Oke, untuk TOT-nya ini untuk anggota ya, untuk anggota KSPM gitu, nggak cuma buat pengurusnya, tapi untuk anggota KSPM, karena kan nanti pengurusnya itu kan juga anggotanya juga bantuin pengurus juga kan untuk ada jadwal piketnya gitu-gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya anggota KSPM, tapi kalau yang bukan anggota KSPM mungkin nggak dulu ya, karena ada eventnya sendiri gitu. Nah, untuk jadwalnya nanti bisa koordinasi ya dengan Mbak Ira gitu, untuk jadwalnya kapan itu tergantung available juga ya dengan sekuritasnya juga gitu. Baik, terima kasih Pak. Tanya, apakah kita bisa menyelenggarakan sekolah pasar modal atau SPM, tentunya dengan mengajukan proposal kerjasama tertulis kepada sekuritas dan BEI, agar mahasiswa di kampus kami bisa ikut gerakan kampanye Yuk Nabung Saham, tapi juga mendapat ilmu basic dalam investasi di pasar modal. Tadi memang disampaikan ya Pak SPM. Nah, prosesnya itu sendiri seperti apa Pak? Penentuan narasumber dan pengajuan proposalnya ke bursa seperti apa Pak? Boleh tolong dijelaskan? Terima kasih. Silakan. Untuk proposalnya sebenarnya email aja untuk kapan, untuk penyelenggaraan kalau perlu apa proposal sih kalau untuk SPM ya. Paling cuman email aja itu kapan akan rencananya gitu ya, nanti koordinasi dengan Mbak Ira.
kapan, terus estimasi pesertanya itu kira-kira berapa, gitu ya, buat kira-kira aja ya, kira-kira berapa. Terus biasanya untuk penyelenggaraan SPM level 1 itu biasanya 3 jam maksimal. Gitu, 3 jam itu udah termasuk dari Bursa Efek Indonesia dan sekuritas yang menyampaikan materinya. Gitu. Ya Pak ya. Apakah jika berbeda dari yang dijelaskan tadi itu akan jadi masalah atau boleh fleksibel sesuai yang kami sudah tentukan aja Pak? Nggak ada standar bakunya kan dari Bursa ya Pak? Nggak ada sih, nggak ada standar bakunya. Nah itu kan tadi cuma buat itu aja ya kalau misalnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Andika Pamungkas dan segenap jajaran dari Kantor Perwakilan Jakarta PT Bursa Efek Indonesia. Ini bisa memotivasi kami dan mengarahkan kami lebih tepat lagi nantinya sesuai dengan yang Bursa Efek Indonesia harapkan. Terima kasih kepada narasumber Bapak Reza Andika Pamungkas dan moderator kita Kak Ahmad Fajar Duyanto. Baik teman-teman, marilah bersama-sama kita memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu pelantikan pengurus KSPM periode kepengurusan 2021-2022 yang akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad Husni Tamrin. Kepada Ibu Dr. Evi Noviati SE MBA, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya kepada seluruh mahasiswa sebagai pengurus KSPM FEB Universitas Muhammad Tamrin tahun 2021-2022 ya. Waktunya. Bersama ini akan kita laksanakan pelantikan pengurus KSPM ya. Oke, kita mulai dari yang pertama kepada Mas Ahmad Fajar Duyanto. Apakah Anda bersedia menempatkan posisi sebagai Ketua Umum KSPM? Ya, baik. Saya Ahmad Fajar Duyanto siap menjadi Ketua Umum dan Pengurus KSPM FEB UMHT periode 2021-2022. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Silakan dipakai PIN-nya. Ya, saya Nur Kafifa siap untuk menjadi sekretaris FEB KSPM. Terima kasih Mbak. Silakan dipakai PIN-nya. Saya Sanas Guspadrina siap menjadi anggota KM 2020-2021. Oke, jadi bendahara 2 ya Mbak ya. Oke, silakan dipakai PIN-nya Mbak. Saya Rosalina Simamora siap menjadi anggota di divisi riset, Bu. Ya, silakan dipakai PIN-nya Mbak. Saya Safa Salsabila Fitriana siap menjadi anggota divisi riset KSPM FEB UMHT. Terima kasih. Saya Wiwi Sundari siap menjadi pengurus KSPM di bagian divisi riset 2020-2021. Kris Nabila Oktiani, apakah Anda hadir di divisi edukasi? Saya Nabila Oktiani siap menjadi anggota divisi edukasi KSPM 2021. Oke, terima kasih Mbak Rizkita Amalia. Iya, saya Rizkita Amalia siap bersedia menjadi anggota divisi edukasi 2020-2021. Terima kasih Mbak Are. Saya Sofia Tiana siap menjadi anggota divisi edukasi 2020-2021. Terima kasih Mbak. Nana Prapriya, saya bersedia menjadi anggota divisi edukasi 2020-2021. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Dipakai PIN-nya ya. Saya Mutia Fajri Novian bersedia menjabat sebagai Ketua Divisi Kreatif SPM tahun 2021-2022. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Dipakai PIN-nya ya. Saya Subhan Ahmad siap menjadi anggota Divisi Kreatif dan Media KSFP FEB UMHT 2021-2022. Oke, terima kasih Mas. Dipakai PIN-nya. Iya Bu, saya siap. Saya Ali Kalila siap menjadi anggota KSPM di Media dan Kreatif. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Mbak Alia, dipakai PIN-nya. Saya Restu Puspaningrum, siap menjadi anggota KSPM FEB UMHT. Terima kasih Mbak Restu. Silakan dipakai PIN-nya. Saya Aulia Fitriani, siap menjadi KPSF Divisi Kreatif dan Media. Terima kasih Mbak Aulia, dipakai PIN-nya. Saya Arneta Nandisevia, siap jadi anggota divisi KSPM 2020. Terima kasih Mbak Arneta, silakan Santi. Saya Santi Septiarini, siap menjadi anggota KSPM Divisi Kreatif Media. Oke, terima kasih Mbak Santi. Silakan Pak. Ismajidni Nazlia Jamal, siap menjadi anggota Divisi Media dan Kreatif KSPM FEB UMHT. Oke, ya semua sudah memakai PIN-nya. Ya, bersama ini pelantikan telah dilaksanakan. KFPM FEB UMHT dapat bekerja dengan baik, ya, menjalankan semua program-programnya sehingga dapat membawa nama baik kepada FEB UMHT. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung pelantikan KSPM tahun ini. Semoga kami para pengurus yang telah dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Mat. Sama jawaban. Sama Ibu Evi. Sama-sama Bu Evi. Terima kasih. Terima Izin kasih Bapak Ibu, sama-sama dahulu. Boleh tolong diaktifkan, nyalakan videonya sebentar. Kita berikan momen ini. Mungkin logo silakan digunakan. Saya buka Bu Ratna. Siap, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi kloter yang kedua. Total peserta ada 41 ya. Siap, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan kerja dalam bulan depan kita akan sampaikan perkembangannya. Tetap stay tune di grup ya. Terima kasih Pak Reza. Bapak Marco, Bu Ira. Terima kasih banyak juga. Bu Evi, terima kasih Bu Evi, pamit ya. Terima kasih banyak Mas Ahmad, Ibu Evi. Terima kasih banyak Mas Marco, Mas Reza, dan teman-teman KSPM. Ya, semoga lancar kegiatannya. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Bu Evi, sehat selalu Bu Evi. Oke. Selalu Bu Evi. Izin live. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya.